welcome to Rana Ega, ruang di mana Ega bakalan ngobrol bareng-bareng orang inspiratif. Dan kali ini berkesempatan buat ngobrol sama siapa ya? Bukan. Kita kenalan dulu. Jadi ini adalah Kak Andre. Aku tuh kenal Kak Andre dari sosial media dan sekarang tuh berkesempatan buat bincang-bincang ya Kak. Ini sebenarnya dibolehin gak sih? Enggak. Oh enggak, ya udah guys. Udah. Halo Guys. Ini aku dipanggil Andre, guys. Jadi nama panjang aku Andre Gatot Sudaya, disingkat AGS. Bukan Agus ya, Agus, tapi Andre Gatot selalu. Enggak tahu siapa yang ngerapin gitu, enggak kenal tuh. Kak Andre ini kalau kita lihat cukup spesial gitu ya Kak? Atau gimana Kak? Ya, jadi kebetulan kaki saya ada banyak, ada 6 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi kaki ada 6. Dua jadi 8. 8 ya sekitar. Jadi kayak ini loh, kayak spider. Kayak pun. Apa teman atau apa ya bilangnya ya Kak? Apa tuh? Misalkan kalau misalkan penyandang disabilitas atau disebutnya apa Kak, kalau lebih halusnya tuh? Kalau disabilitas sama difabel tuh lebih halusnya tuh disebutnya apa sih? Cacat. Cacat apa Kak? Ada artinya guys cacat tuh. Iya, cakep tampan. Nah, cakep tampan. Kalau yang buat ceweknya? Cantik tampan. Nah, kalau Anda tahu sih? Oh iya, Aku udah di briefing dulu tuh. Nah, iya aku sebelumnya udah pernah kenal sama Kak Andre. Kita udah pernah ngisi kelas ya Kak di Wisma. Iya. Wisma Atlet disabilitas. Nah, Wisma Atlet Disabilitas itu di daerah Cibinong. Kita kebetulan ngisi, kemarin aku ngisi public speaking, terus udah pernah kenal sama Kak Andre juga. Kalau Kak Andre sendiri lebih fokus tuh apa sih Kak bidangnya Kak? Iya, jadi aku fokusnya lebih ke psikologi. Kebetulan aku dosen juga dan aku freelance di beberapa institusi pendidikan untuk mendampingi anak-anak spesial need maupun yang umum. Aku juga seorang pengajar psikologi yang level di salah satu itu persiapan untuk masuk ke college international homeschooling di Jakarta. Aku juga mendampingin atlet tadi, terus yang umum juga aku dampingi, dan bahkan mungkin aku satu-satunya di Indonesia saat ini yang pendamping psikologi olahraga maupun mendampingi umum dan juga aku disabilitas. Gitu. Dan kebayang gak sih olahraga terkait dengan fisik, tapi aku dampingi sedangkan aku juga terbatas secara fisik. Andre sendiri kan tadi aku sempat kayak tertarik ada mental olahraga. Itu maksudnya mental olahraga tuh memang untuk pendampingan atlet atau bagaimana atau gimana sih Kak lebih fokusnya itu? Oke, sebenarnya kan intinya ngomong psikologi olahraga ya. Psikologi olahraga tuh intinya tetap ngomongin psikologi itu sendiri. Jadi ngomongin manusia. Untuk ngomongin psikologi olahraga kita lebih dulu paham apa sih itu psikologi. Pertama, psikologi itu ngomongin 3P. 3P ya guys. 3P ingat. Ini catat. 1 P-nya pikiran. P yang kedua perasaan. P yang ketiga itu perilaku. Jadi psikologi itu selalu ngomongin 3P. Ini nggak hasilnya di buku. Ini kata dicatat ya, kata Andre Intas Jaya, MPSI, CPC, cacat. Artinya kalau ngomongin psikologi olahraga berarti ngomongin pikiran, perasaan, perilaku dalam konteks olahraga. Nah, ketika ngomongin psikologi olahraga itu tidak hanya ngomongin target kliennya adalah atlet. Enggak cuma atlet, tapi orang-orang yang mau terjun di dunia olahraga untuk kesehatan itu juga masuk. Karena biasanya kita identik kalau atlet kan untuk prestasi. Iya, itu fungsi kita yang pertama. Fungsi kita yang kedua adalah untuk meningkatkan kesehatan melalui gaya hidup sehat. Makanya kalau di luar negeri itu dibilangnya exercise and sport psychology. Latihan itu lebih ke buat well-being. Kalau sport psychology itu lebih ke competition atau prestasi. Nah, psikologi olahraga sendiri itu punya 3 fungsi. Fungsi assessment, fungsi mental training, sama fungsi konseling. Gampangnya, intinya segala sesuatu yang berkenaan teman-teman di dunia olahraga maupun untuk performance yang sifatnya misalnya untuk ngejaga fokus, keterampilan apa ya istilahnya tuh jadi lupa ya ini ya lupa jadi kayak lebih ke semangat dari dalam enggak sih? Jadi kayak misalnya dia kalau lagi
apa kan kadang kalau mau tampil grogi gitu, ada kaitannya Nah, sama itu. hal-hal kayak misalnya di depan panggung grogi, bahkan kayaknya kan di public speaking ya, itu juga sebenarnya ketika teman-teman grogi itu masuk ke ranah psikologi olahraga juga, karena perform kan. Gimana kita memaksimalkan klien ini untuk tetap fokus, tidak grogi dan tidak lupaan. Padahal tadi gimmick doang ya guys. Oh ya, gimana asli juga nggak apa-apa sih. Beneran lupa sih Oh, tadi. iya. Yang pasti intinya aku mau bilang bahwa psikologi olahraga itu nggak hanya ngurusin atlet. Oke. Kita bisa ngurusin orang non atlet Oke. yang fokusnya untuk Olahraga. performance ataupun mau olahraga. Oke. Termasuk contohnya di luar olahraga apa? Dokter bedah. Oh, itu juga Dokter ada bedah juga pendampingan termasuk. juga. Betul. Oke. Dokter bedah itu Kenapa dia grogi buat dokter bedah? iya, artinya kalau dia dalam berhubungan dengan hidup dan mati kan, ada beberapa misalnya teman-teman dokter itu sebelum dan sesudah operasi dia bisa sangat cemas, tegang dan sebagainya, maka sebenarnya itu ada proses pendampingan di situ juga. Itu kalau di luar negeri ya, kalau di Indonesia nggak ada sih. Oh, berarti kan sendiri belum pernah nanganin klien dari dokter bedah. Nggak ada, itu secara textbook di luar negerinya seperti itu. Oh gitu. Kalau aku sendiri ya memang sebenarnya kan berangkat dari psikologi umum, aku punya 3 keahlian klinis, pendidikan dan olahraga. Jadi klien aku nggak hanya atlet nih. Oh, oke. Aku juga fokus di anak remaja, termasuk di dalamnya lebih kecil lagi usia dini. Bahkan aku pernah ngedampingin 1.000 anak itu dari TK sampai SMK. Jadi semuanya aku usia perkembangan anak semuanya aku dampingin gitu. Bahkan sampai usia dewasa. Paling besar itu klien aku bukan besar lagi ya. Udah kategori masuknya ke lansia awal. Oh, lansia awal. muda. Berarti 50 sampai 60-an atau Iya, jadi kalau 60 tuh masih lansia muda ya. Oh, 60 itu lansia muda, berarti buat kamu yang 60 tahun masih muda Iya, ya lansia ya. betul, masih muda gitu. Oh, berarti kalau misalnya lansia yang udah tahap yang Kak Andre waktu itu dampingi di usia Ya, kurang lebih 60-an ya. 60-an itu. Apa sih biasanya mereka didampingi itu soal apa? Pensiunan atau Kebanyakan orang tua yang mau masuk ke lansia, anak-anaknya sudah pada berkeluarga, pergi dari rumah, itu teman-teman lansia itu mengalami yang di psikologi bilang itu emptiness. Okay. Jadi sarang yang kosong. Oh, sarang yang kosong. Nestnya sarang. Jadi dia tuh kan anak-anaknya pergi, jadi dia ngerasa kesepian, kosong, dan keberfungsiannya jadi turun karena harusnya kan dia terbiasa untuk mengasuh anaknya dan sebagainya, terus nggak sadar anaknya udah pada besar dan berkeluarga sendiri, sehingga dia jadi sepi dan sebagainya gitu. Oh, jadi kakak dampingin gitu. Ya itu kebanyakan di Yayasan Alzheimer juga aku pernah jadi volunteer sih aku gitu. Oke. Jadi Kak Andre sendiri kan memang unik ya kalau Kak Andre sendiri yang bilang ya. Dan ceritain Kak Andre, jadi Kak Andre ini memang pejuang cerebral palsy. Ya, cerebral palsy adalah suatu kondisi di mana kondisi medis ya, di mana koordinasi otak dan tubuh tuh nggak nyambung. Oke. Nah, faktor bisa jadi cerebral palsy itu banyak. Oke. Bisa ada gangguan pada saat sebelum kelahiran, masa kehamilan, atau sesudah kehamilan. Kalau aku karena lahir prematur. Oke, berarti berapa bulan? Jadi kurang matang. Aku belum matang. Belum matang guys. Kalau matang 9 bulan. Saya baru 6 bulan setengah. Tolong ya. Anda yang nonton di sini kalau ketawa dosa. Iya. Jadi aku ketawa. Iya. Berarti aku dosa ya. Ya ampun. Terus apa? Saya juga ketawa jadi aman guys. Oh aman ya berarti. Berarti ini tidak menyakiti hatinya. Enggak. Ketawa. Bahagia menurut saya. Tapi dibalik kata bahagia gitu. Ada penekanan yang berbeda. Enggak ya? Ya makasih ya. Makasih ya. Ya balik lagi. Jadi teman-teman aku kena cerebral palsy karena lahir prematur, kurang matang 6 bulan setengah, terus kena hipoksia. Apa itu hipoksia? Hipoksia adalah kondisi di mana aku mengalami kekurangan oksigen atau lack of oksigen. Oh, berarti kan nangis. Berarti kan kalau aku nggak langsung nangis. Aku tunggu beberapa detik bahkan beberapa menit untuk nangis sehingga dan bayangin, maksudnya set gitu kan, aku set nggak langsung nangis,
itu tuh aku perlu diputar dulu Oke, ya. dan ditekuk Iya, padatnya. biasanya kan sama dokter Iya, kan dibuat sampai tangis kan. nangis. Jadi per detik kelahiran aku lahir itu sudah mengalami penderitaan. Dimulai dari dokter saya yang menekuk padat saya. Iya, tapi belum berasa kan, belum ngerti rasanya. Trauma saya ingat itu, bukan dokternya, tangga dokternya makanya. Mulai pegelnya. Oh, ganti posisi. Jadi ini fun fact, kalau si itu memang tanda tubuhnya kaku ya. Kebetulan dia tipenya kan banyak. Kalau aku tipe yang spastik, kaku, dan 70% kelahiran serebelasi itu cenderungnya spastik. Sehingga aku duduk ini juga kurang nyaman sebenarnya kalau terus-terusan. Sebenarnya banyak orang yang nggak tahu aku duduk gini aja sebenarnya nggak nyaman, dan rasanya tuh kayak gini, bukannya sakit tapi lebih ke kram, tapi kramnya lu tahu gitu. gitu. Terus-terusan. Karena kaku kan. Bahkan aku tidur pun tidak lurus gitu. Gitu. Iya. Tapi kalau untuk kasurnya sendiri ada kayak khusus atau kalau ada khusus enak banget ya. Jadi kayak ada penyangganya, ada mesinnya gitu ya. nanti percaya misalnya buat ke depannya gitu. Iya, tahu Pak Presiden bukan. Bukan. Bu Presiden Megawati. Iya. Orang tuh pada lagi ngomongin mental illness gitu-gitu kan, kayak anxiety gitu-gitu. Itu ada hubungannya nggak sih Kak sama pola gaya hidup atau apa banyak triggernya gitu Kak? Oke, ini balik lagi ke psikologi ya. Jadi gini, fondasi sehat mental itu sebenarnya simpel. Anda balik ke kehidupan yang membuat Anda jadi manusia seutuhnya. Dimulai dari tidur yang cukup, makan yang baik, gerak yang lebih sering. Kenapa saya bilang gerak yang lebih sering? Karena kita semua bergerak tuh. Tapi gerak lebih seringnya jalan tuh. Ini Anda duduk aja bergerak kan? Malah aja goyang-goyang. Iya. Tapi apakah itu cukup membuat Anda lebih baik secara manusia? Tidak. Karena memang tubuh kita ini didesain untuk bergerak. That's why aku menggabungkan ilmu psikologi dan ilmu olahraga. Aku memang suka dengan dunia olahraga tuh karena ini soal pride kebangsaan. Jadi kita bisa ngibarin bendera merah putih itu cuma di 2 momen, upacara atau olimpiade. Itu pride aku satu, dan kedua memang keren gak sih bagaimana kita menggabungkan ilmu pikiran dengan ilmu ketubuhan, semuanya saling nyambung. Bagaimana kita ngendaliin pikiran ngaruh ke badan, ngendaliin badan ngaruh ke pikiran. Gitu. Bahkan sebelum aku belajar psikologi, aku sudah melakukan itu. Bayangkan Ega, aku sebenarnya benar-benar gak bisa ngapa-ngapain kalau aku tidak menggunakan kekuatan pikiran. Sesimpel tadi aku bilang Andre Genta Senjaya, disingkat aja yes, Andre Gantang Selalu. So I changed my name into the positive name, right? Dan kata cacat sekalipun, kata yang negatif itu aku ubah dengan cara yang positif. Artinya tergantung point of view kita kan. Dan itu hal yang paling basic untuk bisa menciptakan sehat mental, berpikir positif. Sayangnya berpikir positif aja ada toksiknya kan. Toxic positivity. Itu bedanya gimana? Bedanya gimana? Ya ini positive mindset sama toxic positivity. Simpelnya gini. Positive mindset itu lebih kepada, buat aku itu adalah fondasi bahwa kita harus membiasakan itu kayak habit. Kalau toxic positivity itu kayak maksain. Jadi kayak nggak konsisten dan hanya pada momen-momen tertentu. Artinya aku nggak sedih kok, aku baik-baik saja gitu, aku tetap positif dan sebagainya di momen-momen yang memang seharusnya dia embrace the emotions. Tapi kalau positive mindset itu lebih kita membiasakan setiap hari kita kayak doa gitu loh. Afirmasi juga. Afirmasi kayak zikir, doa itu kan positive affirmation sebenarnya. Itu kan berulang, dan buat aku itu jadi fondasi dasar kita sehat mental. Yang mana simpel gini, kalau itu ditanya kelebihan Ega apa, kekurangan Ega apa, pasti kebanyakan orang Indonesia atau orang di negara Asia kebanyakan itu banyak ngomongin negatifnya daripada positif. Sehingga balik lagi hal paling simpel, biasakan berpikir positif itu dari hal yang sederhana. Makanya aku buat ayo
bikin kata positif untuk diri kamu. Aku sebenarnya simpel, aku bikin kata depan aku kan dari A ya. Start from letter A, aku bikin authentic happiness. Atau ya authentic happiness artinya apa? Bahwa setiap yang aku ngomongin, setiap aku hadir di dimanapun aku berada bisa memberikan kebahagiaan untuk orang lain maupun untuk diriku sendiri. Dan itu benar-benar berpengaruh dengan ucapan, terus juga ke lingkungan jadi berpengaruh. Betul. Bahkan walaupun aku lebih sering ke anak-anak remaja, aku juga suka ngedampingin teman-teman sales di industri kesehatan, perusahaan-perusahaan yang mungkin ada nama di kesehatan ya aku nggak bisa sebut nama perusahaannya. Dan aku selalu ngajarin mereka untuk bisa ngejar target dimulai dari berpikir positif dulu. Karena itu fondasinya. Kamu nggak bakal bisa ngejar target kalau kamu nggak bisa punya pemikiran fondasi pikiran. Berarti balik lagi ke 3P itu kan, dari pikiran dulu, terus perasaan, baru perilakunya. Betul. Finalnya gitu. Jadi semuanya itu nyambung. Kalau pikirannya positif, maka perasaannya akan ikut positif dan perilakunya atau attitude-nya akan positif. Betul. Dan hasil mengikuti dari perilaku kita. Betul. Oke. Apa sih sobat? Bisa langsung ke ini aja kalau nggak bisa langsung ke Instagram aku, adresnya ya bisa. Atau memang kalau Sobat Ciho ini lebih ke komunitas yang aku bentuk dari sebuah platform untuk teman-teman itu berdiskusi tentang sport science baik untuk disabilitas maupun non disabilitas, dan sifatnya untuk komunitas sharing aja sih. Sebenarnya ini salah satu program aku aja. Secara garis besar aku juga punya AGS Training Center yang isinya ngebahas tentang kayak Ega lakukan juga, tapi lebih ke kesehatan mental. Walaupun aku ada sesi juga psikologi komunikasi, mungkin nanti kita bisa bikin konten. Betul, boleh ya. Itu ya, boleh ya. Terakhir, seberapa penting sih kalau misalnya kita ngerasa kayaknya kita nggak baik-baik aja nih, perlu buat ke profesional tuh Pak? Nggak usah tunggu Anda tidak baik-baik saja. Anda lagi baik-baik saja boleh kok psikolog. Iya. Dan banyak kan yang coba yang gratis dulu ada kan banyak. Banyak ya. Banyak. Saya terasa saya. Bukan kartu. Saya ada bisa buka cek di Instagram saya itu namanya ada program teman curhat profesional. Nah tuh teman curhat aja ada yang profesional guys. Nah teman curhat profesional itu ada program pay as you wish, bayar sukarela. Oh gitu. Gitu ya, nggak gratis sih, bayar sukarela. Anda mau bayar 1.000, 10.000, 1 juta saya terima. Gitu ya. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton dari awal sampai akhir, dan buat Kak Andre, thank you juga udah mau Ega repotin. Terima kasih ya. Iklan saya. Ada barcode nggak? Boleh. Sebelum kita mengakhiri, aku mau dapat pesan-pesan dari seorang Kak Andre gitu, kasih pesan-pesan mau buat teman-teman nih yang nonton atau yang sedang lagi kehilangan jati diri. Apapun yang terjadi, tolong ingat bahwa kamu itu berharga, kamu itu punya sesuatu yang bisa bermanfaat untuk dirimu sendiri maupun orang lain. Ingat, sekali lagi, titik paling rendah dalam hidupmu adalah momen untuk kamu terus tumbuh menjadi lebih baik lagi. Amin. Terima kasih guys. Oh ya guys, buat nanti tanggal 16 Februari, Kak Andre ini mau launching buku ya Kak. Di Kebayoran Park Mall jam 1 sampai selesai acaranya. Buku itu adalah kumpulan para penulis penyandang disabilitas dalam point of view-nya masing-masing. Ada ragam disabilitas di situ ya, sedikitnya bisa ada 10 karena ada 10 penulis di situ. Dan teman-teman selain udah buku, teman-teman akan juga belajar bahasa isyarat dan ada musik di sana, kelas musik. Mulainya dari jam 1 ya. Kalau mau ketemu aku yang ganteng ini silahkan datang ke sana. Dan kita harap point of view itu bisa membuka point of view lain terhadap teman-teman yang pengen berteman dengan penyandang disabilitas. Bahwa disabilitas itu bukan penuh penderitaan guys. Pada dasarnya kita adalah makhluk penderita dan tugas kita adalah melepas duka, melepas penderitaan. Salam sadar. Oke guys, jadi jangan lupa nanti bukunya juga dikasih tau ya, infonya bisa beli di mana aja ya. Iya, itu launchingnya tanggal 16 jadi di situ nanti diinfoin bisa beli di mana aja. Oke guys, beragam cerita dan salah satunya dari Kak Andre sendiri. Iya, di Prima datu, di Prima. Oke guys.